Alkisah, terdapat sebuah pandemi yang dianggap besar di sebuah planet, yang mana tingkat kematiannya hanya kurang dari 0,1%. Mari sama-sama kita lihat faktanya. Jumlah penduduk dunia saat ini adalah kurang lebih 7,8 miliar. Dan jumlah kematian pada 11 Juli 2020 untuk total kematian seluruh dunia adalah 560.000 jiwa. Data ini pun juga tidak jelas apakah kematiannya murni karena virus ini atau bukan. Tidak ada yang tahu. Tapi tidak apa, kita anggap benar saja. Tapi perlu diketahui juga bahwa sudah banyak sekali pakar seperti virolog Dr. Indro, kemudian Dr. Jack yang merupakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mataram, dan juga dari luar negeri, Dr. Stoyan Alexov, yang merupakan presiden dari Asosiasi Patologi Bulgaria. Ia juga didukung oleh banyak ilmuwan di belakangnya, menyatakan bahwa belum pernah ada satupun orang yang meninggal karena virus ini. Tapi ya kita pura-pura bodoh saja. Kita anggap total kematian 560.000 jiwa ini adalah benar. Jumlah ini saya dapat dari hasil pencarian Google ya, yang datanya diupdate dari Worldometer. Kematian sebesar 560.000 jiwa ini adalah 0,007% dari seluruh total 7,8 miliar penduduk dunia. Jadi survival rate dari virus ini adalah 99,993%. Bisa kita lihat kan? Walaupun dari total jumlah kematian yang tidak jelas penentuannya, apakah murni oleh COVID atau bukan, tetap saja tingkat kematiannya sangatlah kecil. Lalu dengan tingkat kematian yang sangat kecil ini, seluruh warga dunia harus menjadi korban tahanan rumah. Jutaan bisnis bangkrut, ratusan juta orang di seluruh dunia terancam kehilangan pekerjaannya. Tahun 2021 terprediksi akan terjadi penurunan ekonomi dunia secara masif. Apakah kita tidak dapat melihat kekonyolan dari semua ini? Baiklah, saya ingin memberikan sebuah kisah yang berjudul Jika Sungguh Berbahaya. Mohon disimak, dan jika berkenan, sebarkan sebanyak-banyaknya video ini. Jika sungguh berbahaya, kenapa rapid test yang bahkan kita semua sudah ketahui dan sudah menjadi rahasia umum bahwa akurasinya ngawur dan tidak tepat peruntukannya, kenapa tetap digunakan untuk alat uji tes penyakit yang dalam tanda kutip berbahaya ini? Belum lagi rakyat disuruh membayar dengan harga yang tidak murah. Di situasi pandemi di mana orang banyak yang kehilangan pekerjaannya atau setelah 3 bulan mereka menganggur. Mengapa terkesan rapid test yang ngawur ini dijadikan seperti sebuah ladang bisnis baru di negara ini? Padahal negara lain sudah tidak ada yang menggunakan rapid test. Jika virus ini sungguh berbahaya, tidak ada perlunya melakukan parade testing rapid di mana-mana, yang akurasinya seperti kita semua sudah ketahui dan sudah diakui oleh semua pihak. Ngawur! Coba, sebagai orang waras, kalian pikir apa tujuannya? Jika setelah dites rapid pun, tidak dapat dipastikan orang tersebut memang sakit atau tidak, maka butuh swab test. Yang mana swab atau PCR test ini, untuk orang yang paham benar tentang metode PCR test, pasti juga mengetahui dan yakin bahwa PCR bukan peruntukannya sebagai tes yang dapat digunakan untuk menentukan seseorang terjangkit virus menular atau tidak. Penemu PCR pun, Kary Mullis, menyatakan PCR tidak dapat digunakan untuk menentukan seseorang tertular suatu penyakit. Jika memang berbahaya dan sangat menular, kenapa tes swab harus mengambil sampel dari dalam hidung yang sangat menyakitkan prosedurnya? Kenapa tidak dari air liur saja? Bukankah dikatakan sangat berbahaya dan sangat menular? Dari air liur tidak cukup. Jika sungguh berbahaya, pasti korban bergelimpangan akan jelas terlihat mata oleh kita semua. Bukan hanya angka skor di televisi seperti kita sedang menonton skor sepak bola. Jika memang berbahaya, pasti tidak ada orang-orang yang secara keras dan meyakini bahwa virus ini tidak berbahaya atau tidak ada, atau hanyalah sebuah konspirasi. Apakah ada kelompok yang secara keras melawan dan mengatakan penyakit TBC tidak berbahaya? Atau penyakit TBC itu hanya sebuah konspirasi? Tidak ada kan? Jika sungguh berbahaya, pasti tidak akan ada kontroversi secara besar-besaran tentang COVID sebesar ini di tengah masyarakat.
Jika sungguh berbahaya dan penyebarannya begitu dahsyat dan sungguh mematikan, tidak perlu kamu suruh-suruh dan memaksa orang untuk di rumah saja. Pasti dengan sendirinya orang akan takut keluar rumah. Kenapa banyak orang yang tetap keluar rumah dan masih sehat-sehat saja, tidak ada yang kejang-kejang? Jika sungguh berbahaya, orang yang sakit pasti sudah di rumah sakit dan sesak nafas kesakitan, tidak karu-karuan. Tidak perlu orang yang tidak sakit dipaksa mengaku bahwa ia sakit, atau orang yang merasa sehat, tapi dideklarasikan sebagai orang yang sakit, sampai-sampai muncul istilah OTG. Pertanyaannya, siapa yang sakit jiwa? Jangankan virus berbahaya, panu saja pasti bergejala. Bagaimana mungkin penyakit seberbahaya dan semenular ini bisa tanpa gejala? Mikir. Jika sungguh berbahaya, kenapa para pasien di Wisma Atlet bisa sembuh dengan sendirinya hanya dengan rutin berjemur dan menghisap vitamin? Jika sungguh berbahaya, maka tidak ada itu nakes yang bisa dangdutan di Wisma Atlet. Jika sungguh berbahaya dan mematikan, virus ini kenapa di Amerika diperbolehkan untuk berdemo Black Lives Matter? Ratusan atau bahkan ribuan orang bergerombol. Dan jarang yang memakai masker. Tapi kok tidak ada tuh yang kejang-kejang sesak nafas, tergeletak di jalanan seperti kasus di China? Jika sungguh berbahaya, kenapa tidak ada orang gila atau para pedagang di pasar yang kejang-kejang sesak nafas dan bergelimpangan karena COVID seperti video awal-awal kisah virus ini di China? Jika sungguh berbahaya, kenapa perlu gencar sekali adanya pemberitahuan akan bahayanya? Seakan-akan dipaksakan sekali. Dan jika masyarakat mulai tidak takut, maka langsung dikerahkan ketakutan-ketakutan baru. Sampai muncul berita yang dinyatakan oleh seorang ilmuwan Australia, Dr. Norman Swan, bahwa COVID bisa menular lewat kentut. Konyol! Bukankah jika memang berbahaya, banyak dari kita yang sudah menyaksikan sendiri korban bergelimpangan. Tetapi buktinya orang-orang bergerombol di pasar, demo Black Lives Matter, para Gojek, para orang gila yang tidak mengenal masker atau hand sanitizer. Kenapa tidak ada yang mati sesak nafas dan kejang-kejang? Bahkan korban yang diklaim banyak di rumah sakit, di mana. Kita tidak pernah melihat liputannya secara langsung. Kenapa membuat masyarakat bertanya-tanya? Kenapa tidak disiarkan memang benar ada korban terlihat di rumah sakit dan sedang dirawat? Jika sungguh berbahaya, kenapa mempercayakan Bill Gates, seorang ahli komputer, untuk membuat vaksin dari virus yang berbahaya ini? Bahkan Bio Farma, yang merupakan perusahaan negara, sudah bekerja sama dengan Bill Gates untuk membuat vaksin di Indonesia. Coba Anda pikir, apakah seorang ahli komputer, Bill Gates ini, memiliki kompetensi untuk membuat vaksin yang mana virus ini sangat berbahaya dalam tanda kutip? Bahkan untuk membuat antivirus software saja, ia tidak mampu membuat yang bagus. Bagaimana mungkin Bill Gates, seorang ahli komputer ini yang tidak mampu membuat antivirus yang bagus, mau sok-sokan membuat vaksin untuk virus manusia? Tidakkah kita bisa melihat seberapa besarnya kegilaan ini? Mau tahu sesungguhnya apa yang berbahaya? Yang berbahaya adalah organisasi busuk, penebar teror, kebohongan, dan rasa takut. Kemudian yang menyebar ketakutan demi keuntungan pribadinya. Kemudian para konformis yang malas berpikir dan malas menggali fakta lebih jauh, yang kemudian dengan bangga dan sifat pongahnya turut serta menjadi agen penyebar teror kebohongan dan sindikat pembuli terhadap orang-orang yang memiliki pikiran yang terbuka. Kemudian yang sesungguhnya berbahaya adalah para manusia-manusia yang merasa paling kompeten, merasa paling pintar, merasa paling benar. Manusia dungu macam ini yang hanya mampu bersembunyi di balik ego keilmuannya, tetapi tidak mampu menjelaskan atau berargumentasi dengan nalar.
Malah yang ada ia berdebat kusir dan merendahkan orang lain karena ketidakmampuannya dalam menjawab. Tetapi yang paling berbahaya dari semuanya adalah para pemimpin atau pengambil keputusan yang sejatinya memiliki kekuasaan untuk dapat membuat perubahan. Tapi karena suatu faktor tertentu, malah tidak menggunakan kekuasaan yang sudah dipercayakan kepadanya. Sungguh menyedihkan.